قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan terlebih dahulu untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita kembali membahas seputar Ustadz Adi Hidayat kaum muslimin. Ternyata sosok Ustadz Adi Hidayat ini sudah menjadi pembahasan sejak lama kaum muslimin. Dibahas oleh para asatidz yang bermanhaj salaf. Dan tentu yang menjadi pembahasan itu bukanlah masalah kepribadian dan aib dari Ustadz Adi Hidayat, tapi tentang bagaimana manhaj Ustadz Adi Hidayat di dalam memahami agama Islam ini. Ya, sehingga bisa menjadi sebuah warning kepada umat Islam supaya berhati-hati dengan Ustadz Adi Hidayat. Ya. Dan ternyata kaum muslimin sudah sejak lama juga ditemukan keanehan-keanehan di dalam manhaj Ustadz Adi Hidayat di dalam beragama. Mungkin sebagian kaum muslimin, terutama orang yang awam, kalangan awam, mereka akan terkagum-kagum ketika melihat retorika-retorika dan kemampuan Ustadz Adi Hidayat di dalam ceramahnya. Yang mampu menyebutkan nama surat, halaman surat, nomor ayat, posisi pojok, kanan, kiri, atas, bawah, dan sebagainya. Yang terlihat hafalan beliau ini sangat luar biasa kaum muslimin. Bahkan terlihat seolah-olah Ustadz Adi Hidayat ini menguasai segala cabang ilmu. Ya, segala bidang ilmu kaum muslimin. Al-Quran, hadis, astronomi, musik, dan sebagainya. Karena di dalam ceramahnya Ustadz Adi Hidayat ini hampir semua permasalahan tersebut dibahas oleh beliau. Ya, Al-Quran, hadis, bahasa Arab, astronomi, musik, ya. Bahkan sampai A, B, C, D, E, FIS, S, GIS, GIS, dan sebagainya. Beliau hafal kaum muslimin. Ya. Tentu orang awam ketika melihat video-video yang seperti itu, mereka akan terkagum-kagum kaum muslimin. Ya. Mereka tercengang. Luar biasa. Ini adalah sosok yang sangat berilmu, menguasai segala ilmu. Tapi bagi orang-orang yang ahli di bidangnya, ya, ketika mereka melihat video-video Ustadz Adi Hidayat yang menjelaskan permasalahan yang seperti itu, mereka justru akan tercengang. Ya, tercengang, tapi tercengang dalam rangka mereka merasa aneh kaum muslimin. Ya, mereka sampai mengerutkan dahi mereka. Ya, kenapa? Karena mereka memahami bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat tidak benar. Kacau. Ya. Coba kaum muslimin menafsirkan Al-Quran, banyak yang mengkritik. Ya. Surat Asy-Syu'ara diartikan surat pemusik. Kemudian bahasa Arab, banyak juga yang mengkritik. Boleh dicari video-videonya kaum muslimin. Ya. Bahkan menamai kitab saja salah kaum muslimin. Padahal dari sisi susunan harfiahnya saja itu sudah berbeda antara lafaz mirwahuz zahab dan murujuz zahab. Ya. Sangat berbeda. Ya. Kitab yang seharusnya namanya murujuz zahab disebut oleh beliau mirwahuz zahab. Kan jauh kaum muslimin. Ya. Dan yang seperti itu beliau tetap ngotot kaum muslimin. Mengatakan bahwa orang yang mengkritik beliau ketika beliau mengambil rujukan dari kitab orang Syiah, Murujuz Zahab. Ya, beliau mengatakan apa? Orang-orang belum membaca kitabnya, tapi sudah menyimpulkan. Padahal beliau sendiri ya, menyebut nama kitabnya saja salah. Coba. Ya. Kemudian masalah kosmologi. Ya. Ustadz Adi Hidayat membahas dengan metode cocoklogi. Dikritik juga oleh ahli kosmologi. Ya. Membahas musik juga seperti itu kaum muslimin. Menjelaskan tangga nada. A, B, C, D, E, FIS, GIS, BIS, FIS. Ya. Dikritik juga oleh mantan pemusik. Bahwa chord nada yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat itu salah total. Coba. Ya. Dan sekali lagi kaum muslimin. Kalau orang awam yang melihat video Ustadz Adi Hidayat, mungkin mereka terkagum-kagum kaum muslimin. Mereka terheran-heran, mereka ini sangat membanggakan Ustadz Adi Hidayat. Tapi kalau bagi orang yang memiliki ilmu di bidangnya,
mereka akan tercengang kaum muslimin, mereka akan bengong. Ya, kok berani Ustadz Adi Hidayat berbicara tentang sebuah perkara tanpa ilmu? Dan kaum muslimin, di sini kami memiliki sebuah rekaman suara kaum muslimin. Kami mencari videonya tapi belum menemukan. Ya, di mana ada seorang asatidz, tepatnya beliau bernama Ustadz Abdullah Taslim, di mana beliau menjelaskan tentang bagaimana manhaj Ustadz Adi Hidayat ini kaum muslimin. Beliau menjelaskan panjang lebar ya, tentang bagaimana manhaj Ustadz Adi Hidayat dan perlunya kita selektif di dalam memilih guru kaum muslimin. Jangan sampai kita ini salah memilih guru, kemudian pemahaman kita rusak kaum muslimin. Ya. Pemahaman di dalam beragama kita rusak. Ya. Ingat kata seorang imam, Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau mengatakan, Inna hadzal ilma dinun, fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu merupakan bagian dari agama. Maka hendaklah kalian memilih, ya, melihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Dan langsung saja kaum muslimin kita simak videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para akhwat salafiyat rahimakumullah. Iya, sampai kepada saya pertanyaan tentang Ustadz Adi Hidayat. Ya, para ustadz salafi, ustadz sunnah telah mempelajari orang-orang yang muncul dan dinisbatkan sebagai penceramah atau dai, ya, Adi Hidayat dan yang lainnya, diantaranya ustadz-ustadz kita yang membahasnya di grup ustadz, ya, Ustadz Badrul Salam, Ustadz Zainul Abidin, saya sendiri, kemudian Ustadz Ahmad Zainuddin, ya, dan para ustadz-ustadz yang lain yang punya grup, termasuk Ustadz Abu Haidar, ya, dan yang lainnya, hafizahumullah. Dan orang ini dinyatakan manhajnya bermasalah. Ya, bukan dilihat dari kemampuan dia katanya menghafal Al-Qur'an dengan ayatnya atau menghafal hadis dengan nomor-nomornya. Kalau cuma sekedar itu gampang dilakukan karena sekarang di komputer semua ada. Cuma saya perlu sampaikan, Syekh bin Baz rahimahullah taala, ya, ulama besar, Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Ibnu Utsaimin, ketika menyebutkan Al-Quran tidak pernah menyebutkan nomor ayat karena mereka hafal semua Al-Quran. Orang yang hafal Al-Quran tidak pernah sebutkan nomor ayat karena mereka mengetahui, para penuntut ilmu gampang mencari hal tersebut, apalagi sekarang ada indeks. Hadis-hadis kalau masalah nomor, kalau kita menulis kita akan sebutkan karena ceramah sama dengan berbeda dengan tulisan. Kalau kita menulis kita akan sebutkan nomor karena kita merujuk. Adapun kalau kalau hadis dihafal, itu rata-rata para ulama tidak menyebutkan nomor karena mereka sudah tahu ini ada dalam Sahih Bukhari, ini dalam Sahih Muslim. Nah, untuk mengetahui seorang itu hafal atau tidaknya dilihat dari cara waktu ditanya. Kalau dia mengisi pengajian, dia akan mempersiapkan diri, gampang menghafal seperti itu. Apalagi cuma untuk sekedar daya tarik. Yang jelas, masalah menghafal nomor ayat atau menghafal nomor hadis itu para ulama tidak pernah melakukannya. Apakah orang ini lebih hebat daripada Syekh bin Baz? Ya, lihat tulisan ceramah-ceramah Syekh Utsaimin, ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili yang sering mengunjungi kita, Syekh Ali Hasan, Syekh Sulaiman yang dikatakan sebagai ahli fikihnya di Madinah. Lebih hebat dari mereka-mereka ini. Mereka tidak pernah menyebutkan nomor ayat ketika menyampaikan ceramah. Lagi pula yang begini bukan yang hal yang istimewa, biasa. Cuman karena ada orang-orang yang tidak paham, tidak pernah dengarkan, tidak hafal Al-Quran, sekali disebut seperti ini, saya langsung kagum-kagum luar biasa. Yang jelas, ini bukan masalah sebenarnya. Orang mau menyampaikan Al-Quran dengan nomornya, hadis itu tidak ada masalah. Cuman orang ini pemahamannya rusak. Tidak direkomendasikan oleh para ustadz yang telah meneliti tentang ceramah-ceramahnya. Apalagi hukum asal-usulnya. Ingat, disinilah ya, anti semua itu harus paham. Manhaj dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu beda dengan menerima orang yang ingin baik. Kita terima, kita sangka baik kepada dia. Tapi untuk menjadi pengajar dan sumber ceramah, itu bukan dinilai dari sekedar, oh saya tahu dia hafal Al-Quran begini. Itu orientalis, ya, perusak Islam. Rata-rata hafal Al-Quran. Hafal hadis Rasulullah SAW. Nanti harus tahu ya, ada yang namanya orang orientalis dari Eropa, namanya Wensing. Itu dia sampai pernah membuat ya indeks hadis-hadis Rasulullah SAW untuk memudahkan kita mencarinya. Dia membuat dan dia sembunyikan untuk dia sendiri dalam tujuan untuk merusak Islam, mencari hadis-hadis yang nanti akan dikesankan Islam itu bertentangan, Islam itu rusak. Yang kemudian salah seorang ulama berhasil mendapatkan dari dia, ternyata
dari sekian banyak buku hadis, dia bisa membuat indeksnya, kayak semacam cara pencari dengan lafadz hadis. Itu luar biasa, berarti dia kuasai semua buku-buku hadis tersebut. Apakah dengan ini berarti dia hebat? Namanya Wensing, orang orientalis. Mereka-mereka ini hafal Al-Quran. Ada di Mekah yang namanya Alawi Al-Maliki yang dikatakan oleh Syekh bin Baz, togutnya Mekah, orang sufi terkenal. Suka mengajak manusia menyembah dirinya. Ya, bersembunyi di Mekah sana karena ada sebagian orang-orang yang petinggi kerajaan yang mungkin di keluarganya melindungi dia. Ini kalau menulis hadis keluarkan dengan tahriknya semua. Dia tahu sumber-sumbernya, dia sebutkan nomor-nomornya, luar biasa. Apakah ini kita katakan dia sebagai orang yang baik padahal dikatakan oleh Syekh bin Baz sebagai togutnya Mekah? Jadi adalah kebodohan kalau kita menilai ya seseorang yang hanya kita dengar dari ceramahnya, kita dengar dari ininya. Emangnya Anda dengar semua ceramahnya? Ya. Kemudian apakah Anda itu tahu bahwasanya dia itu punya pemikiran yang disampaikan lewat ceramahnya atau menggiring opini kepada pemahaman tertentu? Apakah Anda paham ini? Anda tidak paham. Para ustadz telah meneliti dan para ustadz yang ada di Multaqad Duat yang saya katakan tadi nama-nama mereka telah meneliti dan telah menyimpulkan bahwa ustadz ini bermasalah. Anda saat ini bukan posisinya memberikan bimbingan kepada orang ya, tapi mendengarkan dari penjelasan para ustadz tentang siapa yang bermasalah, siapa yang pantas diambil ilmu darinya ya. Inilah metode Ahlus Sunnah wal Jamaah yang juga pernah saya kirimkan artikel berdasarkan pernyataan Muhammad Ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama ini, ilmu agama yang kamu pelajari adalah agamamu, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agamamu. Saya sudah pernah sebutkan juga Imam Malik menyebutkan bahkan ratusan orang-orang soleh yang tinggal di dekat Madinah yang selalu beribadah di Masjid Nabawi, tidak ada seorang pun yang diambil ilmu dari mereka karena mereka bukan ahli hadis. Ini saya nukilkan semua dalam tulisan yang mungkin pernah juga di-share di grup ini, ya. Lihatlah dari siapa kau mengambil ilmu agamamu, juga ada ceramah saya tentang masalah itu. Supaya kita mengetahui beda antara kita mengajak orang berteman. Sama-sama saling menasihati. Kita bersangka baik sama dia. Tapi menjadikan orang guru, ini punya level tersendiri. Orang yang menjadi guru agama itu bukan cuma orang yang soleh. Bukan cuma orang yang kuat hafalannya. Tapi harus benar manhajnya. Kita tahu asal-usulnya dalam menuntut ilmu, ya, bukan sekedar pandai berbicara atau menampakkan sesuatu yang kita katakan tadi hafal sampai mengetahui ayat Al-Quran dengan nomor-nomornya. Ini para ulama tidak melakukannya. Apakah dia mungkin bisa dikatakan lebih pintar dari para ulama? Para ulama tidak melakukannya. Standar yang dikatakan ilmiah itu adalah kalau dia sebutkan Al-Quran, ya, sebutkan lafadznya, benar pelafatannya. Kemudian dia menukil tafsir dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, benar penukilannya, antum buktikan atau anti semua buktikan ketika dia menukil mana tafsir Ibnu Katsir saya melihat anti buktikan. Nah, sekarang ini anti kan tidak pernah membuktikan apa-apa, cuma dengar-dengar saja ya. Makanya bertanya kepada orang yang berilmu. Anda itu atau anti semua bertanya bukan cuma dalam masalah fikih, masalah haid dan nifas. Bertanya kepada ustaz termasuk siapa yang pantas diambil ilmu darinya. Para ulama dari dulu melakukan hal tersebut. Ya, sebagai seorang ahlu sunnah atau salafi, ikut manhaj salaf, bukan mengikuti mana hawa nafsu kita sendiri-sendiri, pertimbangan kita sendiri-sendiri dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Ini jawaban saya tentang ustadz, atau yang disebut dengan Ustadz Adi ini, atau yang lainnya, ya. Ada hal-hal yang banyak tersebar di masyarakat, tersebar di kalangan salafiyin, ustadz-ustadz yang bermasalah tersebut, tidak dirujuk kepada para ustadz yang telah mengetahui keadaan mereka, akhirnya kacau keadaannya. Dan mereka-mereka ini ada yang sudah dihubungi, dinasihat, tapi tidak berubah. Sehingga begitu seperti itu keadaannya. Makanya untuk menilai seseorang sebenarnya bisa kita bertanya dalam masalah-masalah manhaj kepada dia. Contohnya, kalau ingin menilai seorang ustadz, tanyakan bagaimana tanggapannya terhadap demo, bagaimana tanggapannya terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang, akan kelihatan penilaiannya. Ya, akan kelihatan manhajnya yang sesungguhnya. Itulah cara menilai manhaj pemahaman seorang untuk dijadikan patokan apakah pantas diambil ilmu darinya atau tidak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dalam kebaikan. Demikianlah, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.